Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Winda Lahia dengan NIM 2587205043. Saya dari Universitas Tompo Tikalu, Prodi PPKN semester 1. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk menengok kembali perjalanan Pancasila dari masa awal, kemerdekaan, demokrasi terpimpin, Orde Baru hingga era reformasi. Kita akan melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila tumbuh, diuji, dan tetap relevan bagi generasi muda. Mari kita mulai dari tahun 1945 saat para tokoh bangsa merumuskan dasar negara. Salah satu yang paling penting adalah lahirnya Piagam Jakarta. Di sana sila pertama yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya. Tapi demi menjaga persatuan kalimat itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini bukan sekedar teknis tapi adalah bukti bahwa sejak awal bangsa kita menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman. Lanjut ke masa demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dijadikan ideologi tunggal, tapi sayangnya demokrasi mulai tergeser oleh sentralisasi kekuasaan. Di era Orde Baru ini, Pancasila dijadikan asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Bangunan ekonomi digalakkan, tapi kebebasan berpendapat dibatasi. Pancasila digunakan sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai pedoman etis. Tahun 1998, mahasiswa turun langsung ke jalan. Soeharto mundur dan era reformasi dimulai. Pancasila tetap menjadi dasar negara, tapi tantangannya berubah, yaitu menjadi korupsi, krisis kepercayaan, dan polarisasi sosial. Adapun nilai-nilai yang bisa kita ambil dari sejarah tersebut yaitu toleransi, keadilan, persatuan, permusyawarah, dan kemanusiaan. Teman-teman, kalau kita lihat dari sejarah Pancasila, dari Piagam Jakarta sampai ke era reformasi, satu hal yang paling jelas, Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafal, melainkan ia adalah nafas bangsa, ia adalah cermin, nilai-nilai leluhur yang harus kita jaga sesama. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab besar, bukan hanya untuk menghabis darah, tapi untuk menghidupkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah dunia yang makin kompleks, di mana teknologi makin cepat, di mana perbedaan makin terasa, dan Pancasila tetap relevan. Kesimpulannya, sejarah Pancasila bagi generasi muda adalah bahwa memahami sejarahnya mengajarkan nilai-nilai fundamental persatuan, keadilan, dan keberagaman yang menjadi landasan bangsa. Dan secara umum, kesimpulan perkembangan Pancasila dari masa ke masa menunjukkan dinamika implementasi Pancasila yang berbeda-beda, mulai dari tantangan ideologi, penyelewangan kekuasaan, hingga upaya revitalisasi. Jadi mari kita sejarahkan sebagai pelajaran dan Pancasila sebagai pedoman, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan yang kita impikan bersama. Terima kasih sudah menyimak, semoga kita semua bisa menjadi generasi yang tidak hanya bangga pada Pancasila, tapi juga hidup sesuai dengan nilai-nilainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.